Viral di media sosial yang memperlihatkan kondisi bocah berusia 12 tahun dipenuhi dengan luka sekujur tubuhnya. Dalam video viral tersebut, bocah itu disebut menjadi korban dugaan kekerasan yang diduga dilakukan oleh ibu tirinya. Bocah asal desa Bojongsari, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kini telah dikabarkan meninggal dunia Kamis 19 Februari 2026 sore hari. Dan hal itulah yang kami akan perbincangkan malam hari ini bersama dengan narasumber kami, Komisioner Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Dia Puspitarini. Wawancara Pro 3. Bu Dia, selamat malam. Ya, selamat malam, Mas. Ya, kami ikut prihatin Bu ya dengan peristiwa Ya. yang terjadi di Sukabumi. Ya, kalau KPAI sendiri bagaimana melihat kasus ini yang sudah menjadi sorotan publik secara nasional ini, Bu Dia? Ya, yang pertama kami mengucapkan prihatin atas meninggalnya seorang anak ya, yang menjadi korban felisida, Mas. Kami menyebutnya felisida. Ya, ini kekerasan pembunuhan yang dilakukan oleh orang terdekat ya, di mana anak menjadi korban. Jadi kalau di dalam felisida itu memang sebenarnya sudah ada gejala-gejala sebelumnya, Mas. Yakni anak sering mendapatkan perlakuan kekerasan ya, dan itu intensif sekali. Kemudian kekerasannya juga berbagai macam bentuk, sehingga secara tidak langsung seperti hal yang biasa begitu, pada akhirnya orang tua menghabisi nyawa anaknya begitu. Kasus nah, silakan. Data di KPAI untuk kasus felisida itu memang cukup tinggi, Mas. Cukup tinggi. Jadi felisida ini pelakunya ada dua. Bisa kalau laki-laki bisa ayah kandung atau ibu kandung, ayah tiri, ibu tiri. Kemudian ada juga ayah angkat dan lain sebagainya, atau juga orang terdekat seperti paman atau bibi. Jadi kalau di Indonesia itu kalau secara umum memang felisida ini ada dua. Paternal felisida dan maternal felisida. Kalau paternal ini pelakunya adalah laki-laki, baik ayah ataupun juga paman. Kalau maternal ini ibu begitu. Dan memang data di KPAI ini pelakunya paling banyak adalah maternal felisida atau ibu. Kalau data itu cukup banyak, Ibu Dia, artinya apakah atau seperti apa sih kondisi kekerasan atau felisida dalam keluarga di Indonesia saat ini, Bu? Masuk kategori apa ini? Ya, felisida itu kan kategorinya adalah KDRT sebenarnya, Mas. Kekerasan dalam rumah tangga, dan itu bentuknya macam-macam. Nah, felisida itu adalah salah satu bentuk di mana memang kalau dikatakan apakah berencana apa tidak, itu rata-rata lebih ke spontan ya, Mas ya. Jadi bisa saja karena saat itu orang tua mengalami kondisi yang dia sangat emosional sekali dan menghabisi nyawa anaknya. Tetapi karena dia sudah sering melakukan itu berkali-kali, kekerasan kepada anaknya, sehingga merasa itu hal yang biasa. Nah, seringnya juga kebablasan ya, kebablasan dalam arti yang orang tua mungkin tidak mengontrol itu, tetapi ini adalah bentuk ekspresi orang tua kepada anaknya gitu. Baik, Bu. Nanti kita lanjut lagi. Kita terima dulu pendengar ya, Bu Dia ya. Ada pendengar yang ingin mungkin menyampaikan sesuatu. Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam, Pak Atong. Selamat malam, Mas Rudi kan? Iya, dengan saya Rudi. Narasumber kita Ibu Dia Puspitarini. Beliau Komisioner KPAI. Apa yang mau disampaikan, Pak Atong? Silakan. Sangat miris ya kita mendengar, menyimak anak usia 12 tahun disiksa sama ibu tirinya ya. Saya teringat tahun 1984 itu ada kisah Ari Hanggara. Ari Hanggara itu ya sekarang ya tetap banyak seperti Ari Hanggara itu kan. Jadi sebenarnya itu kalau saya lah karena saya dari kecil umur 4 tahun ibu saya sudah meninggal, ayah saya tidak mau nikah lagi. Alasannya yaitu kadang-kadang ibu sambung itu ya itu oknum kan, ibu sambung tuh enggak seperti ibu kandung kan, seperti itu. Baik. Jadi itulah, jadi kayak Ari Hanggara sekian tahun yang lalu kejadiannya kan. Baik. Itu. Ya, itu saja. Ya, terima kasih Pak Atong ya.
Terima kasih Pak Tong. Kita ke pendengar berikutnya, ada Pak Wibi di Makassar. Ya, masih belum tersambung tampaknya Pak Wibi. Tapi silakan Bu Diah mungkin bisa menanggapi. Oke, Pak Wibi di Makassar, selamat malam. Halo Pak Wibi. Ya, selamat malam Pak Wibi. Halo. Ya, selamat malam Pak Wibi. Silakan Pak. Dengan Junaidi nih, Makassar, Junaidi di Makassar. Oh, Pak Junaidi, mohon maaf dengan Pak Junaidi ya. Oke, Pak Junaidi. Ya, ada Ibu Dia Puspitarini dari KPAI, Pak. Silakan. Assalamualaikum Ibu Dia. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Ya. Ini saya turut prihatin kepada anak-anak yang orang tua memukuli anaknya sampai tewas ya. Saya cerita itu. Ini rasa kasihan sekali ini. Di mana itu orang tua itu sangat-sangat mendidik anaknya dengan besar, mendidik anaknya dengan mulai kecil, mulai hamilkan sampai lahirkan. Tidak ada itu orang tua tidak ada gunanya, Ibu Dia. Jadi saya turut prihatin bilang bahwa mudah-mudahan ini tidak ada lagi kejadian terulang lagi, Mas Rudi. Ya, baik. Terima kasih Pak Junaidi ya. Selamat malam Pak Junaidi. Ya Ibu Dia, bisa menanggapi terlebih dahulu apa yang disampaikan Pak Tong tadi ya, mengingatkan pada peristiwa tahun 80-an, Hari Hanggara ketika itu, dan begitu fenomenal, bahkan sempat diangkat ke layar lebar ya, dikisahkan di situ. Ya, silakan. Terima kasih. Baik, 8 tahun 1984 itu saya baru lahir itu Pak. Ya. Tetapi film itu saya sempat melihat. Ya, saat itu saya juga masih kecil, saya sempat melihat bahwa ternyata ada istilah ya saat itu, kejamnya ibu kota tidak sekejam ibu tiri, gitu ya. Nah, sempat sampai ada istilah seperti itu. Namun itu sebenarnya kalau saya juga dulu sempat ya ketika menangani berbagai macam felisida. Jadi tahun 2024 itu kan ada 60 per tahun, 60 anak meninggal dunia dalam 1 tahun. Itu karena felisida, Mas. Oke. Nah, di tahun 2025 ini juga banyak, tapi mohon maaf saya belum bisa menyampaikan datanya, tapi kami sudah menghimpun juga sangat banyak. Tidak jauh lah dari 60. Itu peristiwa 60 itu yang sudah meninggal, Bu ya? Meninggal. Jadi 60 itu kasus anak felisida yang dibunuh oleh orang tuanya. Ya, paternal atau maternal tadi ya. Ya, baik itu oleh laki-laki atau oleh perempuan pelakunya begitu ya. Ya, betul, tapi paling banyak memang maternal. Kenapa, Bu? Kasus-kasus seperti ini susah untuk terdeteksi kalau begitu? Bisa. Jadi paling banyak membunuhnya ibu, termasuk ini Mas, bayi yang ibu yang melahirkan terus bayinya langsung dibunuh, itu juga felisida itu. Iya. Ya. Nah, maksudnya begini. Jadi kita sebenarnya sudah punya satu alarm ya dulu ya film itu. Bagus sekiranya saya juga berpikir kalau itu diputar lagi juga bagus. Walaupun memang unsur kekerasannya sangat vulgar sekali ya digambarkan di dalam film Hari Hanggara. Tetapi kan makna terdalam dari itu sebenarnya bisa diambil bahwa pengasuhan itu harusnya pengasuhan yang baik adalah pengasuhan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak gitu. Tidak hanya asal ada kekerasan sehingga anak menurut dan lain sebagainya. Tetapi begini Mas, memang kalau setelah kami kaji perkawinan yang sambung itu memang proses adaptasinya jauh lebih berat ya. Memang di data KPAI juga sama. Jadi felisida ini baik ayah tiri, ibu tiri itu selalu ada ya, selalu ada datanya. Yang yang menjadi pelaku itu ada. Ya, termasuk 60 kasus tadi itu Bu ya. Termasuk 60 kasus, iya. Ke 60-nya itu dengan kondisi keluarga yang sama seperti itu Bu dia. Iya, sama. Bahkan ada yang adopsi yang mungkin kemarin sempat viral di Bekasi ya, yang bapak ibu angkat terus dia pakai gerobak dorong. Nah, itu kan juga felisida itu. Nah, itu memang kami mengkaji bahwa pendekatan dan proses adaptasi dari pasangan baru, kemudian dia bergabung di dalam keluarga yang baru itu kan tidak mudah. Di dalam kasus ini juga sama Mas. Jadi si ibu yang menjadi pelaku ini kan dia bawa anak juga, terus menikah dengan ayahnya si korban, anak korban. Nah, ketika si anak-anak ini berkonflik, anak tiri ini yang selalu disalahkan, kemudian dia selalu dipukul dan seterusnya, sehingga dia mengalami itu secara terus-menerus begitu. Nah, kemudian kejadian yang saat ini itu kan sebenarnya tanpa disengaja, tetapi kemudian ada satu pemicu dan langsung saja orang tua melakukan demikian. Karena si anak ini sudah beberapa kali dibawa ke rumah sakit juga, Mas. Baik Bu, kalau
tadi dikatakan bahwa hal-hal seperti ini bisa terdeteksi. Artinya terdeteksi itu kan bisa sebagai langkah upaya pencegahan. Tidak akan muncul kasus-kasus yang akhirnya diketahui meninggal dunia pada akhirnya. Sebenarnya bagaimana sih Bu sistem pelaporan kita itu, apakah sudah efektif? Kemudian apa yang perlu dioptimalisasi dalam sisi perlindungan anak di kita saat ini, Bu Dia? Jadi yang pertama begini, perilaku felisida ini bisa terdeteksi sebelumnya karena sering adanya kekerasan sebelumnya, Mas. Makanya kalau kita semua sebagai warga masyarakat atau keluarga besar ya, kalau ada tetangga saudara kita yang anaknya sering dipukul, itu jangan diam. Karena kalau diam kita, itu sama saja juga melegalkan mereka untuk melakukan itu, menormalisasi mereka melakukan itu gitu, karena tidak ada yang protes. Sementara kalau kita ini protes, mungkin bisa disampaikan secara langsung, atau kalau tidak disampaikan saja kepada tokoh masyarakat sekitar agar diingatkan. Itu salah satu bentuk kita mengantisipasi agar tidak ada kejadian yang lebih parah begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya sudah ada nih seperti ini, apa ya sudah selain lapor adalah memastikan anak-anak ini mendapatkan pendampingan dan orang tua tahu bahwa yang dilakukan itu salah. Dan jangan juga kita mendiamkan, justru kita harus mengingatkan ini orang tua kalau terbiasa ada KDRT di dalam keluarga, dia pasti akan merasa itu sebuah hal yang wajar gitu loh. Baik. Nah itu yang harus kita antisipasi. Artinya KPAI menilai bagaimana respon lingkungan terhadap kondisi yang ada dalam sebuah rumah tangga. Belum lagi anak 12 tahun itu kan anak yang masih bersekolah, Bu. Apakah sekolah juga tidak mengetahui hal ini, atau mungkin di pesantren tidak mengetahui hal ini? Apa yang terjadi sih Bu dari masyarakat kita sehingga hal-hal seperti ini, kalau itu terdeteksi tapi luput sampai akhirnya meninggal dunia, barulah ini menjadi sebuah perbincangan yang cukup besar. Bagaimana ini? Ya, memang kalau perlindungan itu kan tanggung jawabnya seperti circle gitu ya Mas. Dari keluarga, terus lingkungan terdekat, masyarakat. Ya, memang seharusnya normalnya memang seperti itu. Nah, tetapi sekarang masyarakat, keluarga kita ini kan meskipun open family ya, extended family, tetapi katanya mereka tidak loh Mas. Tidak selalu mereka akan membawa pernyataan bahwa keluargaku adalah privasiku. Walaupun lingkungan sudah menyadari ada yang tidak beres dalam sebuah keluarga, seperti itu. Seperti contoh, mohon maaf saya potong, perisida Mas. Perisida itu perilaku di mana anak membunuh orang tua, anak di bawah umur, seperti yang kemarin terjadi di Medan. Itu terjadi di mana? Di keluarga yang tertutup, Mas. Nah, rata-rata keluarga dengan KDRT ini tipikalnya adalah keluarga yang tertutup, Mas. Tipikalnya seperti itu. Oke. Ya, seringnya seperti itu. Berarti susah terdeteksi dong Bu kalau begitu. Selain susah terdeteksi, dia sangat tertutup dengan masyarakat sekitar, sangat tertutup juga dengan keluarga besar. Seolah-olah anak itu kalau misalnya ada yang teriak-teriak di luar gitu ya, pasti orang tuanya akan marah, ya kan? Mengingatkan jangan teriak-teriak dan lain sebagainya. Nanti kalau ada yang mengingatkan, jangan ikut campur, itu urusan saya dan lain sebagainya. Rata-rata seperti itu, Mas. Atau begini Bu Dia, sejauh mana sih masyarakat kita itu paham terhadap sebuah produk konstitusi tentang perlindungan anak yang ada ini, Bu, sehingga hal itu bisa menjadi ampuh ketika melihat ada sesuatu yang tidak beres di lingkungan mereka? Sebenarnya bukan itu iya, tetapi lebih kepada empati masyarakat kita ya hari ini ya Mas ya. Yang saya kira juga mereka tidak mau ribet dengan mengurusi orang lain, sehingga abai gitu. Biarin itu bukan urusanku, aku nggak mau cari masalah. Sekolah pun juga demikian. Apakah tidak bisa dikenali anak yang mungkin menjadi korban felisida atau kekerasan di keluarga tidak memiliki gejala-gejala yang bisa dikenali secara lazim begitu, Bu? Sebenarnya bisa. Jadi sekolah itu mestinya juga punya ini ya, punya pendataan anak dengan kondisi rentan. Nah, siapa saja anak dalam kondisi rentan? Misalnya anak yang tidak tinggal dengan orang tua, anak yang orang tua berpisah, anak dengan keluarga baru itu juga rentan. Kemudian anak dengan kondisi ekonomi dan lain sebagainya, atau mungkin anaknya sendiri akhirnya dia cerita. Kan kalau misalnya dia hanya diam terus, kita juga sebagai orang dewasa juga bertanya-tanya kenapa anak kok pendiam kan? Nah, gitu. Nah, mungkin itu dari sekolah seharusnya juga bisa, tetapi Mas, sekolah itu porsinya juga hanya kecil kalau untuk kasus KDRT ya. Kenapa itu?
Iya, peran sekolah itu kecil untuk kasus KDRT. Sama, sifat abai juga atau ada hal lain? Sebenarnya lebih kepada itu bukan urusan sekolah, karena kejadian di luar sekolah. Walaupun seharusnya menyadari bahwa itu adalah merupakan salah satu tanggung jawab sekolah juga kan Bu ya di situ ya? Iya, tetapi lebih pada itu kejadian di luar sekolah. Oke, ada batasan di situ berarti ya? Ada batasan di situ. Ya, Maka yang paling berperan kalau di dalam pencegahan femisida itu adalah keluarga besar, extended family. Ya, keluarga besar seharusnya di situ ya? Ya, kita masyarakat Indonesia kan extended family, Mas. Ya. Jadi kalau memang mereka bisa mengontrol kondisi, itu akan sangat bagus. Ya. Nah, yang kedua adalah masyarakat. Baik. Nah, masyarakat kita itu juga harus dipilih, Mas. Masyarakat secara nyata dan maya. Saya mengatakan masyarakat secara maya itu ya netizen dan lain sebagainya itu juga penting, Mas. Artinya circle ini semua ya Bu ya memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perlindungan anak itu sendiri. Oke. KPAI nanti akan pasti turun juga memberikan rekomendasi mengawal kasus ini dan kami sudah menyiapkan untuk press conference kasus, Mas, besok hari Senin. Hari Senin besok ya Bu ya. Oke. Kalau begitu Bu, sebenarnya apa yang menjadi target nasional kita semua atau KPAI dalam hal ini dalam penurunan kekerasan anak sehingga kasus ini tidak berulang, tidak terjadi lagi ke depannya tentunya. Seperti apa Tentunya kami meminta. Jadi sebenarnya di tahun 2024 itu sudah pernah kami gemborkan, Mas, karena femisida 60 kasus orang anak yang meninggal dalam waktu 1 tahun itu kan besar sekali, Mas. Pelakunya adalah keluarga terdekat. Nah, yang kami lakukan sebenarnya sudah berkeluar-keluar pada lintas kementerian. Terutama kan sekarang ada Kementerian Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Itu sangat efektif untuk melakukan pendekatan. Termasuk kami juga menghimbau kepada masyarakat dan pemerintah desa, bahkan langsung sampai pemerintah desa untuk mendata keluarga rentan. Dan kalau misalnya RT RW mendengar laporan ada misalnya yang anak sering dipukul dan lain sebagainya, itu juga jangan diam. Artinya itu adalah peran dari pemerintah di desa yang terkecil, bahkan RT RW untuk melakukan pendekatan kepada keluarga tersebut. Saya masih punya keyakinan, Mas. Beberapa kasus femisida itu bisa terkuak karena masyarakat. Baik, kita tunggu. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih Bu Diah Puspitarini untuk waktunya. Mudah-mudahan hal ini tidak akan terjadi kembali dan kesadaran masyarakat cukup tinggi untuk bisa sebagai pencegah kasus-kasus yang sama. Terima kasih. Salam sehat, selamat malam Ibu. Demikian tadi Komisioner Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Diah Puspitarini.